Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ramawati akan menjelaskan tentang akad murabahah. Pengertian akad murabahah. Adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dari keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjual yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jenis akad murabahah itu ada dua. Yang pertama murabahah yang dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjualan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Dikarenakan melakukan akad murabahah, terus barang diserahkan kepada pembeli, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Dasar syariah. Sumber hukum akad murabahah yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran surah keempat ayat ke-29. Yang kedua ada Al-Hadis dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan sama suka. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian rukun dan ketentuan akad murabahah. Ada tiga. Yang pertama pelaku. Pelaku mencakup hukum balik sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kemudian yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Barang diperjualbelikan adalah barang halal. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, harga barang tersebut jelas, barang yang diakadkan di tangan penjual. Yang ketiga, ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku. Akad yang dilakukan secara verbal tertulis melalui korespondensi atau penggunaan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi PSAK 102. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan dari aset murabahah, eh, dikredit pada kas. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan mengikat dan ditanggung penjual. Debit beban, eh, kredit aset murabahah. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan tidak mengikat, itu debit kerugian atas aset murabahah. Perlakuan akuntansi PSAK 102. Murabahah menurut pernyataan standar akuntansi PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jika murabahah pesanan meningkat, dinilai sebesar biaya perolehan. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Mana uang yang lebih rendah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.